pagi, salam sehat, salam bahagia selalu untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, Sugihotu, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ke-9, kita akan belajar tentang rupa wacara cita 15. Dan uraiannya akan kita bahas sebagai berikut. Rupa wacara cita berarti kesadaran atau pikiran yang mencapai objek dari rupa jana, atau kesadaran pikiran yang berkelana di rupa bumi. Dalam Gata Sanggaha yang berbunyi sebagai berikut, Pancada Jana Bedena rupa wacara manasang punya papa kirya bedatang pancada sada bhawe, yang artinya adalah rupa wacara cita disebut dengan bagian jana ada 5 tingkatan bila dibagi dengan kusala wipaka kirya yang semuanya berjumlah 15 bulatan. Selanjutnya, rupa wacara cita yang disebut dengan bagian jana ada 5 tingkatan, yaitu rupa wacara patama jana cita. Yang kedua, rupa wacara dutia jana cita ada 1. Yang ketiga adalah rupa wacara tatia jana ada 1. Yang keempat adalah rupa wacara catuta jana cita ada 1. Dan yang kelima adalah rupa wacara pancama jana cita ada 1. Rupa wacara jana cita 5 tingkatan ini bila dibagi dengan jati atau bangsa atau jenisnya dapat dikelompokkan menjadi kusala, wipaka, dan kirya. Yaitu uraiannya adalah atau pembagiannya adalah yang pertama, rupa wacara kusala cita ada 5 jenis, rupa wacara wipaka cita ada 5 jenis, dan rupa wacara kirya cita ada 5 jenis. Sehingga semua jumlahnya adalah sebanyak 15 jenis atau 15 bulatan. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita mengurai tentang rupa wacara kusala, rupa wacara wipaka, dan rupa wacara kirya kita akan mengurai dulu tentang apa itu jana. Jadi, jana berarti kesadaran atau pikiran yang melekat kuat dalam objek-objek meditasi atau disebut dengan hamatana, yaitu kesadaran atau pikiran yang terkonsentrasi pada objek dengan kuat, atau apana samadhi, konsentrasi yang pandai, yaitu kesadaran atau pikiran terkonsentrasi pada objek dengan kuat. Kemudian jana juga berarti keadaan yang menjadi alat pembasmi terhadap musuh atau gangguan, yaitu niwarana, agar jana kita dapat timbul. Selanjutnya, objek meditasi untuk dapat menimbulkan jana ada 40 macam atau 40 macam kamatana, yaitu yang pertama adalah kasina 10 atau 10 wujud benda. Yang kedua adalah asubha 10 atau 10 wujud kekotoran. Yang ketiga adalah anusati 10 atau 10 macam perenungan. Yang keempat adalah apamanya 4 atau 4 kesadaran yang tidak terbatas. Dan yang kelima adalah ahare patikulasanya 1 atau perenungan terhadap makanan yang menjijikkan. Yang keenam adalah catuda tua watana atau analisis terhadap keempat unsur arupa 4 atau 4 perenungan tanpa materi. Dan untuk lebih detailnya, nanti misalnya kasina 10 itu ada apa saja, nanti teman-teman tengok lagi pelajaran atau materi samadhi ya teman-teman. Selanjutnya terdapat keadaan yang menjadi musuh atau penentang atau perintang daripada jana yang dinamakan atau disebut dengan niwarana, yaitu alat perintang terhadap kebaikan. Disebut perintang karena niwarana tidak memberikan kesempatan untuk mencapai jana cita. Niwarana ada 5 macam. Yang pertama adalah canda niwarana atau kesenangan atau kepuasan nafsu indria. Kemudian yang kedua adalah biapada niwarana atau kemauan jahat. Yang ketiga adalah tinamida niwarana atau kemalasan dan kelelahan.
Yang keempat adalah udaca kukuca niwarana atau kegelisahan dan kekhawatiran tentang suatu permasalahan. Dan yang kelima adalah wicikica niwarana atau keragu-raguan. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa jana bersifat menekan niwarana. Menekan niwarana dengan kekuatan jana disebut dengan wikambana pahana, yaitu mengatasi dengan jalan menekan kekotoran batin dengan kekuatan jana. Jadi, selama jana masih ada atau selama dalam kondisi jana, selama itu niwarana tidak akan timbul. Tetapi, jika jana hilang atau kesadaran tidak berada dalam posisi jana, maka niwarana akan dapat timbul kembali. Kemudian bagaimana jana dapat membasmi niwarana diuraikan sebagai berikut. Bahwa yang pertama adalah witaka membasmi tinamida niwarana. Yang kedua adalah wicara membasmi wicikica niwarana. Yang ketiga adalah piti membasmi biapada niwarana. Dan yang keempat adalah suka membasmi udaca dan kukuca niwarana. Yang kelima, ekagata membasmi kamacanda niwarana. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan witaka, wicara, piti, suka, ekagata? Berikut uraiannya. Yang pertama adalah witaka, yaitu perenungan permulaan atau usaha untuk memegang objek meditasi. Yang kedua adalah wicara atau pikiran yang telah berhasil memegang objek dengan kuat. Dan yang ketiga adalah piti, kegiuran atau kenikmatan karena telah terbebas dari tekanan perasaan. Yang keempat adalah sukha atau kebahagiaan yang tak terhingga. Dan yang kelima adalah ekagata atau pemusatan pikiran yang sangat kuat. Selanjutnya di sini ada 3 macam samadhi atau 3 jenis konsentrasi. Yang pertama adalah kanika samadhi atau konsentrasi sekejap, yaitu di mana pikiran terkonsentrasi pada objek tetapi tidak terlalu lama, yaitu hanya sekejap lamanya. Yang kedua adalah upacara samadhi atau konsentrasi ke arah masuk, yaitu pikiran telah terkonsentrasi pada objek tetapi belum terlalu kuat. Dan yang ketiga adalah apana samadhi, yaitu konsentrasi yang pandai, yaitu pikiran telah terkonsentrasi pada objek dengan kuat, di mana kilesa tidak mampu mengganggu lagi dan jana timbul pada apana samadhi ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas tentang 5 tingkatan jana. Yang pertama adalah patama jana atau jana tingkat pertama. Keadaan batin terdiri dari 5 corak, yaitu witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Yang kedua adalah dutiya jana atau jana tingkat kedua, yaitu keadaan batin terdiri dari 4 corak, yaitu wicara, piti, suka, ekagata. Yang ketiga adalah tatiya jana atau jana tingkat ketiga. Keadaan batin terdiri dari 3 corak, yaitu piti, suka, ekagata. Yang keempat adalah catuta jana atau jana tingkat keempat, di mana keadaan batin terdiri dari 2 corak, yaitu suka dan ekagata. Dan yang kelima adalah pancama jana atau jana tingkat kelima, di mana keadaan batin terdiri dari 2 corak, yaitu upekha dan ekagata. Teman-teman mahasiswa, menurut Sutta Pitaka terdapat 4 tingkatan rupa jana, sedangkan menurut analisis dalam Abhidhamma terdapat 5 tingkatan rupa jana. Perbedaan ini muncul karena dalam Abhidhamma hal ini disesuaikan dengan keadaan menurut bagian dan jumlah kesadaran yang berada dalam rupa wacara cita. Karena kesadaran dari manda pugala atau orang yang tidak cerdas tidak dapat melihat kekotoran batin dari witaka dan wicara, keduanya ini dalam waktu sekaligus, dalam waktu yang bersamaan hanya dapat membuang keadaan batin satu persatu, yaitu dutiya jana membuang witaka dan tatiya jana membuang wicara. Namun
Tiga pugala atau orang yang cerdas mampu menyelidiki dan melihat kekotoran batin dari Witaka dan Wicara dalam waktu yang sekaligus atau bersamaan, dan membuang Witaka dan Wicara sekaligus atau secara bersamaan. Dan oleh karena itulah di dalam Sutta rupa jana memiliki 4 tingkatan, dan di dalam Abhidhamma memiliki 5 tingkatan, karena di dalam Abhidhamma sekali lagi analisanya lebih detail, sedangkan di Sutta pugala atau makhluk dianggap memiliki kecerdasan yang sama. Seseorang yang telah mencapai jana tingkat pertama atau Patama jana, kemudian bila ingin mencapai jana tingkat selanjutnya, maka ia harus memiliki 5 macam keahlian yang disebut dengan wasi 5 atau 5 macam keahlian, yaitu yang pertama adalah awajana wasi atau keahlian dalam pemikiran akan memasuki jana menurut waktu yang dikehendaki. Yang kedua adalah samapa jana wasi, keahlian dalam memasuki jana. Yang ketiga adalah adithana wasi atau keahlian dalam menentukan berapa lama hendak berada di dalam jana. Yang keempat adalah watuna wasi atau keahlian dalam keluar dari jana. Paca wikana wasi atau keahlian dalam peninjauan terhadap jana. Yang selanjutnya teman-teman, di sini kita akan urai sedikit tentang perbedaan pahala dari Somanasa Wedana dan Upekha Wedana, yaitu bahwa di dalam Mahakusala Citta pada pelajaran atau materi pertemuan lalu bahwa pahala Somanasa Wedana lebih tebal daripada Upekha Wedana. Namun dalam Jana Kusala, pahala Upekha Wedana lebih tebal daripada Somanasa Wedana. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan jana, diuraikan bahwa untuk mencapai Patama jana, objek yang harus dipakai dalam melaksanakan Samatha Bhawana adalah Kasina 10, Asubha 10, Anapanasati 1, dan Kaya Gata Sakti 1. Kemudian untuk mencapai Dutya jana, Tatya jana, dan Catuta jana, objek yang harus diambil dalam melaksanakan Samatha Bhawana adalah Kasina 10, Anapanasati 1, dan Apamana 3, yaitu Metta, Karuna, dan Mudita. Kemudian selanjutnya yang ketiga diuraikan bahwa untuk mencapai Pancama jana, objek yang harus diambil adalah Kasina 10, Anapanasati 1, dan Upeka dalam Apamana 1. Teman-teman mahasiswa, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang pembagian daripada rupa wacara cita 15. Tadi udah diuraikan di depan bahwa terdapat 3 pengelompokan. Yang pertama adalah rupa wacara kusala cita ada 5, rupa wacara wipaka cita 5, dan rupa kirya cita 5. Rupa wacara kusala cita 5. Rupa wacara kusala cita adalah kesadaran atau pikiran baik yang mencapai rupa jana atau kesadaran pikiran yang berkelana di rupa bumi. Rupa wacara kusala terdapat 5 bulatan, yaitu yang pertama adalah Vitaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata Sahitang, Patama jana kusala citang, yaitu kesadaran atau pikiran dari jana pertama yang timbul bersama dengan perenungan permulaan atau Witaka, perenungan penopang atau Wicara, kegiuran atau Piti, kebahagiaan atau Suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau Ekagata. Yang kedua, Witaka, Piti, Suka, Ekagata Sahitang, Dutya jana kusala citang, yaitu kesadaran atau pikiran baik dari jana kedua yang timbul bersama dengan perenungan penopang atau wicara, kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Yang ketiga adalah piti, suka, ekagata sahitang, tatya jana kusala citang, atau kesadaran atau pikiran baik dari jana ketiga yang timbul bersama dengan kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata.
Yang keempat adalah Suka Eka Gata Sahitang Catuta Jana Kusala Citang. Kesadaran atau pikiran baik dari jana keempat yang timbul bersama dengan kebahagiaan atau suka dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan yang kelima adalah UPK Eka Gata Sahitang Pancama Jana Kusala Citang. Kesadaran atau pikiran baik dari jana kelima yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Teman-teman mahasiswa, demikian rupa wacara kusala cita sudah kita bahas, dan selanjutnya kita akan mengurai tentang rupa wacara wipaka cita 5. Rupa wacara wipaka cita adalah kesadaran atau pikiran yang menjadi hasil atau akibat dari rupa wacara kusala cita, atau akibat kesadaran atau pikiran yang berkelana di rupa bumi. Rupa wacara wipaka cita terdiri dari 5 bulatan. Yang pertama adalah Witaka Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang Patama Jana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari jana pertama yang timbul bersama dengan perenungan permulaan atau witaka, perenungan penopang atau wicara, kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang kedua adalah Wicara Piti Suka Eka Gata Sahitang Dutia Jana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari jana kedua yang timbul bersama dengan perenungan permulaan atau wicara, kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang ketiga adalah Piti Suka Eka Gata Sahitang Tatia Jana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari jana ketiga yang timbul bersama dengan kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Yang keempat adalah Suka Eka Gata Sahitang Catuta Jana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari jana keempat yang timbul bersama dengan kebahagiaan atau suka dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Dan yang kelima adalah UPK Eka Gata Sahitang Pancama Jana Wipaka Citang, yaitu akibat kesadaran atau pikiran dari jana kelima yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau Eka Gata. Selanjutnya diuraikan atau dijelaskan bahwa rupa wacara kusala cita adalah sebab atau menjadi sebab, dan akibatnya atau hasilnya adalah rupa wacara wipaka cita. Dan rupa wacara kusala cita memberikan hasil atau akibat bertumimba lahir dalam rupa bumi yang diuraikan sebagai berikut. Pancama jana kusala memberikan akibat menjadi patama jana wipaka dan bertumimba lahir dalam alam jana tingkat pertama atau patama jana bumi. Yang kedua, dutia jana kusala memberikan akibat menjadi dutia jana wipaka, dan tatia jana kusala memberikan akibat menjadi tatia jana wipaka, dan kedua jana wipaka ini bertumimba lahir dalam alam jana tingkat kedua, yaitu dutia jana bumi. Dan yang ketiga, catuta jana kusala memberikan akibat menjadi catuta jana wipaka dan bertumimba lahir dalam alam jana tingkat ketiga, yaitu tatia jana bumi. Kemudian yang keempat adalah pancama jana kusala memberikan akibat menjadi pancama jana wipaka dan bertumimba lahir dalam alam jana tingkat keempat atau catuta jana bumi.
Selanjutnya masih dijelaskan bahwa Dutya Jana Wipaka dan Tatya Jana Wipaka, kedua jana ini memberikan akibat bertumimba lahir bersamaan dalam alam jana tingkat kedua atau Dutya Jana Bumi. Hal ini disebabkan oleh keadaan batin dari Witaka dan Wicara. Keduanya ini sangat dekat sekali dan saling membantu. Oleh sebab itu, keduanya bertumimba lahir dalam satu alam, yaitu alam jana tingkat kedua. Jadi, rupa wacara wipaka cita 5 ini menjalankan tugas bertumimba lahir dan disebut dengan istilah pati sandi cita. Cita ini akan menyebabkan tumimba lahir di alam rupa atau rupa bumi yang sudah diuraikan pada slide sebelumnya ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi mengenai rupa wacara kusala dan rupa wacara wipaka sudah kita urai. Dan selanjutnya mari kita urai tentang rupa wacara kirya cita yang terdiri dari 5 bulatan. Rupa wacara kirya cita adalah kesadaran atau pikiran khusus kepunyaan arahat yang mencapai rupa jana, atau kesadaran atau pikiran tidak berakibat yang berkelana di rupa bumi. Dan rupa wacara kirya cita ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Witaka Wicara Piti Suka Ekagata Sahitang Patama Jana Kirya Citang. Kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari jana pertama yang timbul bersama dengan perenungan permulaan atau witaka, perenungan penopang atau wicara, kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Yang kedua adalah Wicara Piti Suka Ekagata Sahitang Dutya Jana Kirya Citang, atau kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari jana kedua yang timbul bersama dengan perenungan penopang atau wicara, kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Selanjutnya yang ketiga adalah Piti Suka Ekagata Sahitang Tatya Jana Kirya Citang. Kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari jana ketiga yang timbul bersama dengan kegiuran atau piti, kebahagiaan atau suka, dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Yang keempat adalah Suka Ekagata Sahitang Catuta Jana Kirya Citang. Kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari jana keempat yang timbul bersama dengan kebahagiaan atau suka dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Dan yang kelima adalah UPK Ekagata Sahitang Pancama Jana Kirya Citang, yaitu kesadaran atau pikiran tidak berakibat dari jana kelima yang timbul bersama dengan keseimbangan batin atau UPK dan pemusatan pikiran yang kuat atau ekagata. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya akan kita bahas mengenai alam-alam kehidupan di mana saja rupa wacara cita 15 ini dapat timbul, yaitu rupa wacara kusala cita 5 dapat timbul dalam 22 alam atau bumi, yaitu Kama Sugati Bumi 7 dan rupa bumi 15 tidak termasuk asanya sata bumi 1. Dan selanjutnya bahwa rupa wacara wipaka cita 5 dapat timbul dalam 15 alam atau bumi, yaitu dalam rupa bumi 15 tidak termasuk asanya sata bumi 1. Dan selanjutnya rupa wacara kirya cita 5 dapat timbul dalam 22 alam atau bumi, yaitu dalam Kama Sugati Bumi 7 dan rupa bumi 15 tidak termasuk asanya sata bumi 1. Kemudian selanjutnya diuraikan bahwa dalam asanya sata bumi 1 tidak ada sanya. Yang dimaksud dengan sanya di sini adalah cita atau kesadaran dan cetasika atau bentuk-bentuk batin. Jadi di dalam asanya atau asanya sata bumi atau asanya bumi tidak ada cita dan cetasika. Maka oleh sebab itu rupa wacara cita tidak dapat timbul di dalam alam tersebut. Selanjutnya, dalam Apaya Bumi 4 atau 4 alam menyedihkan tidak ada tihetuka pugala, yaitu orang yang bertumimba lahir dengan tihetuka, dan jana cita ini timbulnya khusus pada atau hanya kepada tihetuka pugala saja.
Sementara di Apaya Bumi hanya ada Dukati Ahetuka Pugala, sehingga jana cita tidak dapat timbul pada alam tersebut. Demikian teman-teman mahasiswa, materi tentang rupa wacara cita 15 telah kita urai bersama, dan materi ini bersumber dari Abhidhamma Sanggaha Pandit Jinaratana Kaharudin tahun 2005. Demikian teman-teman mahasiswa, materi rupa wacara cita 15 telah kita urai bersama, dan untuk pertemuan mendatang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai arupa wacara cita 12. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, terima kasih, dan saya ucapkan Sukiyoto Namo Buddhaya.